Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik sekalian karena sudah bersedia menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan ini sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya. Jadi di antara kalian siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum Ibu. Belum pernah. Karena kalian belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, jadi kemungkinan kalian belum mengenal apa itu kegiatan bimbingan kelompok ya? Iya Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang diberikan kepada konselor, dalam hal ini Ibu sebagai konselor, kepada kelompok kecil, yaitu kalian sebagai konseli, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu permasalahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi masalah stres. Jadi seperti itu ya Bu, sepertinya akan menyenangkan membahas masalah stres. Iya, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai masalah stres, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Pada kesempatan ini kita gunakan asas sukarelaan. Jadi pada kesempatan ini saudara atau adik-adik sekalian sebaiknya sukarela dalam mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini juga berlaku kepada Ibu sebagai konselor. Kemudian pada saat kegiatan, Ibu harapkan kalian semua mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bisa kan? Bisa Ibu. Ya, seperti itu. Apakah kalian sudah paham atau belum? Paham Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini akan dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan, kemudian pembahasan materi, dan terakhir kesimpulan. Kita langsung saja masuk ke tahap pertama, yaitu tahap perkenalan. Karena sebelumnya Ibu baru pertama kali berada di sini bertemu kalian, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian untuk memperkenalkan identitas kalian. Jadi, nama Ibu Konstantina, biasa dipanggil Ibu Tanti. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan untuk kalian memperkenalkan diri. Nama saya Ana Monika, biasa dipanggil Ana. Oh iya, hai Ana. Nama saya Marian Cita Krista, biasa dipanggil C. Oke, terima kasih untuk Ana dan C. Baik, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Dari perkenalan yang sudah kita lakukan, apakah kalian sudah saling mengenal atau belum? Sudah Ibu. Baik, syukurlah jika kalian sudah saling mengenal. Selanjutnya kita langsung saja ke pokok pembahasan. Karena Ibu rasa jam-jam segini konsentrasi kalian masih jadi kita akan lanjutkan kepada pokok pembahasan masalah tentang stres. Kita tidak perlu melakukan ice breaking lagi karena Ibu rasa kita masih pagi, melakukan kegiatan masih pagi sekali dan konsentrasi kalian masih sangat terpusat ya, tidak mungkin berbagi. Kita mulai saja. Siapa di antara kalian yang sering mengalami stres? Saya Ibu, sering kali stres Ibu.
baik anak dan untuk teman-teman semua yang lain, kalian tahu tidak apa dampak negatif dari stres itu sendiri? Untuk adik C, boleh berikan pendapat. Dapat mengakibatkan sakit kepala, Ibu. Selain itu, Insomnia, Ibu. mungkin masih ada lagi. Bisa sakit juga, Ibu. Ya, seperti yang kalian katakan sudah sangat benar. Seperti yang kalian katakan bahwa dampak negatif dari stres itu sangat berbahaya. Seperti dapat mengakibatkan sakit kepala, dapat juga mengakibatkan insomnia, dapat meningkatkan risiko jatuh sakit, dan mengakibatkan sakit jantung dan masalah-masalah lainnya. Apa benar seperti itu kan adik-adik? Benar, Bu. Banyak sekali ternyata dampaknya ya, Ibu. Iya. Selain itu, apakah yang kalian ketahui tentang stres itu sendiri? Kami belum mengetahui apa itu stres. Jadi kalian belum mengetahui apa itu stres ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan memberitahu kalian tentang apa itu stres. Stres adalah respon kita untuk menghadapi atau lari dari suatu keadaan. Stres telah mempengaruhi kita sejak zaman nenek moyang kita, yang selalu menghadapi bahaya saat mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi adik-adik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu stres. Jadi stres adalah respon kita untuk menghadapi atau lari dari suatu keadaan. Stres telah mempengaruhi kita sejak zaman nenek moyang kita, dan selalu menghadapi bahaya saat mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berburu dan mendapatkan makanan. Pengertian tentang stres ini dicetuskan oleh hipotalamus, di mana dia mengatakan salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk mendeteksi penyebab stres atau stresor untuk memahami adanya ancaman. Setelah menentukan bahwa suatu hal adalah suatu ancaman, maka otak akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal yang terletak di dekat ginjal untuk melepaskan jenis hormon. Jenis hormon ini yang kemudian memicu tubuh mengalami stres. Baik, Ibu kira itu sedikit penjelasan mengenai apa itu stres. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Silahkan kalian ungkapkan masalah kalian berkaitan dengan masalah stres. Saya biasanya merasa stres saat tugas semakin menumpuk. Saya biasanya stres saat sudah tidak ada uang, Ibu. Baik, mungkin masih ada lagi. Saya biasanya stres saat putus cinta. Wah, ini sepertinya masalah yang sudah banyak terjadi di kalangan remaja ya. Iya, Bu. Baik, sepertinya kalian sudah menjelaskan sedikit masalah tentang akibat dari stres. Selanjutnya, baik adik-adik, terima kasih karena kalian sudah menjelaskan atau memberitahu Ibu tentang masalah-masalah yang diakibatkan oleh stres. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan minta maaf, selanjutnya Ibu akan memberikan tips yang dapat membantu kalian mengatasi masalah stres yang kalian alami. Ya, Ibu. Baik, untuk mengatasi masalah stres yang kalian alami, hal yang dapat kamu lakukan, yang dapat adik-adik lakukan, yaitu yang pertama, melakukan hobi adik-adik. Cara mengatasi stres berat dengan melakukan hobi yang ingin adik-adik lakukan adalah cara yang paling mudah. Kenapa demikian? Karena hobi merupakan satu kegiatan yang dipercaya dapat menenangkan pikiran seseorang jika dilakukan. Tujuan dari kalian melakukan hobi kalian adalah untuk mendapatkan suatu kesenangan sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi pikiran dan jiwa kalian. Bahkan, melakukan hobi mampu membuat kalian
menjadi bersemangat setelah melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang berikutnya, komunikasi atau menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Melakukan komunikasi atau berbicara hingga berbagai cerita atau yang sering dikenal dengan curhat tentang permasalahan atau beban hidup kepada seseorang sangat baik untuk mengurangi beban yang dialami dan mengatasi stres. Jadi, jika adik-adik memiliki masalah yang membuat adik-adik merasa stres, berbagilah dengan sahabat atau teman adik untuk mengurangi beban yang ada di dalam hati dan pikiran adik-adik. Hal itu dapat membantu kalian merasa lebih tenang dan akhirnya mengurangi tingkat stres yang ada dalam diri kalian. Berikutnya adalah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga sangat mampu meredahkan emosi negatif seperti stres pada diri seseorang. Apakah adik-adik sering berolahraga? Tidak, Ibu. Sepertinya adik-adik harus mencoba untuk berolahraga, karena dengan olahraga adik-adik mampu melepaskan hormon serotonin yang bisa membuat seseorang merasa senang. Jadi jika kalian mengalami stres, kalian dapat melakukan kegiatan olahraga sehingga hormon-hormon serotonin, hormon ini kan hormon yang menyebabkan stres, dapat dihilangkan ketika kalian berolahraga. Berikutnya itu melakukan kegiatan rekreasi atau berlibur. Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik sering berpergian untuk berlibur atau berekreasi? Tidak, Ibu. Sepertinya kalian pintar sekali ya. Iya, Ibu. Kekurangan uang, Ibu. Jadi itu masalahnya. Jadi tidak apa-apa kalian belum memiliki uang karena kalian memang belum punya pekerjaannya. Tapi berlibur ini tidak harus mengeluarkan uang dan bepergian ke tempat yang jauh. Yang berikutnya adalah melakukan kegiatan rekreasi atau berlibur. Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian, apakah kalian suka untuk pergi berlibur atau berekreasi? Suka, Ibu. Sangat bagus ya, karena kalian sudah memiliki hobi untuk bepergian. Hal ini, kegiatan ini juga dapat membantu untuk melupakan masalah stres yang kalian alami. Mengapa demikian? Karena kalian dapat menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif yang memicu kalian merasakan stres dan pergi ke tempat-tempat yang membuat kalian akhirnya melepaskan semua penat yang ada dalam diri kalian. Hal ini secara otomatis membantu kamu untuk melewati masa-masa kritis yang kamu alami dan melupakan masalah yang membuat kamu menjadi stres. Baik anak-anak, adik-adik sekalian, Ibu rasa itu beberapa tips yang dapat Ibu sampaikan ke kalian. Jadi baik adik-adik, Ibu rasa itu beberapa tips yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu bagi ke kalian. Semoga sedikit bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik semua. Bagaimana adik-adik, apakah kalian sudah memahami ini dengan baik atau belum? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan ini, mendengarkan dengan baik. Karena waktu pertemuan kita sudah habis, sebaiknya Ibu akan simpulkan untuk kegiatan bimbingan hari ini. Kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari kegiatan kita hari ini adalah stres adalah suatu gejala yang dapat timbul akibat tubuh kurang mengkondisikan dan mengendalikan hal-hal positif dan negatif. Untuk itu, stres, faktor yang dapat mempengaruhi stres itu seperti faktor lingkungan, faktor organisasi atau masyarakat, maupun faktor individu atau faktor dari dalam diri adik-adik masing-masing. Solusi yang dapat dilakukan, solusi paling mudah yang dapat adik-adik lakukan adalah teruslah berpikir positif dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Adik-adik sekalian,
Ibu kira pertemuan kita pada hari ini dapat kita akhiri. Apakah kalian ada waktu untuk melakukan pertemuan berikutnya? Ada Ibu. Kalau begitu, apakah minggu depan kalian bisa bertemu Ibu lagi? Bisa Ibu. Baik, jadi kita sepakat minggu depan di jam dan hari yang sama kita lakukan pertemuan lanjutan untuk membahas kembali masalah ini. Bagaimana adik-adik? Ya Ibu. Oke, baik. Cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berguna untuk perkembangan diri kita masing-masing. Amin. Ibu akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Ibu, sampai jumpa.